dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable kali ini, spesial dalam rangka Investor Day 2026. Acara ini digelar untuk membahas dan menjaring ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Bersama narasumber istimewa, kita akan membahas isu-isu strategis seputar perekonomian Indonesia. Diskusi ini akan ditayangkan dan diberitakan di 401 media di bawah grup media B-Universe dan This Way. Hari ini tema diskusi kita adalah mendanai masa depan, strategi fiskal mandiri menuju Jakarta, kota global. Telah hadir bersama kita Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Namun sebelum memulai diskusi hari ini, mari kita simak tayangan berikut. ...499 tahun Jakarta berbenah. Bersolek
hingga berkembang menjadi salah satu megapolitan dunia. Sebagai kota terbesar dan jantung ekonomi Indonesia, Jakarta tak lagi sekadar menjadi pusat aktivitas manusia, namun juga pusat inovasi, pusat investasi, dan pusat peradaban. Sebuah kota yang menjadi rumah bagi lebih dari 10 juta jiwa. Dan jutaan lain yang menggantungkan harapan nafas kehidupan dari jantung ekonomi nasional. Jakarta adalah ruang perjumpaan berbagai budaya, gagasan, dan harapan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik, dan perubahan landscape investasi dunia, Jakarta menunjukkan daya tahannya. Ekonomi terus tumbuh, inflasi tetap terjaga, investasi mengalir, dan lapangan kerja tercipta. Kota yang maju adalah kota yang menghadirkan kualitas hidup, kota yang memberi ruang bagi warganya untuk belajar, bekerja, berkreasi, berinteraksi, dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Karena itulah transformasi Jakarta hari ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, namun juga pembangunan manusia. Tentang pendidikan yang semakin terbuka, transportasi publik yang semakin terintegrasi, permukiman yang semakin layak, ruang publik yang semakin hidup, serta lingkungan yang semakin berkelanjutan. Dari koridor-koridor baru transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga. Dari ruang-ruang komunal yang kembali menjadi milik warga. Dari langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang lebih modern. Hingga upaya memperkuat iklim investasi dan daya saing global. Jakarta sedang menata diri menuju fase baru. Menjadi kota yang lebih inklusif, lebih terhubung, lebih produktif, dan lebih manusiawi. Namun perjalanan menuju kota global tidak pernah sederhana. Setiap transformasi membutuhkan sumber daya. Setiap terobosan membutuhkan dukungan pembiayaan mumpuni. Mendanai masa depan menuju kota global butuh strategi pembiayaan kreatif di tengah ruang fiskal dan sumber konvensional yang terbatas. Jakarta dituntut untuk terus berinovasi. Saat ini kita menjalani situasi yang tidak mudah. Eskalasi geopolitik telah mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global. Realisasi investasi mencapai 270 triliun pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Bukan hanya dalam membangun infrastruktur, tetapi juga dalam membangun kemandirian pembiayaan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, mendorong kinerja badan usaha milik daerah, serta membuka akses pendanaan yang lebih modern. Menjadi bagian dari strategi menjaga akselerasi pembangunan. Creative financing jadi kunci, mulai dari mencari sumber-sumber baru PAD, penerbitan municipal bond, sukuk daerah, hingga potensi listing BUMD di pasar modal. Sebab kota masa depan tidak hanya dibangun dengan visi, tetapi juga dengan kemampuan menerjemahkan visi menjadi realiti. Karena membangun megapolitan bukanlah pekerjaan satu institusi, melainkan kerja bersama. Karena masa depan Jakarta adalah bagian penting dari masa depan Indonesia. Pak Gubernur, tadi dari sesi tadi, itu tidak pernah ada yang ditunggui oleh anggota Dewan yang terhormat ini. Ketua Komisi 11, anggota Komisi 11, betah menunggu dan ingin mendengarkan dari Pak Gubernur. Dan kemudian akan dicatat oleh Kepala BPS mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi persoalan barangkali adalah DKI dijadikan benchmark oleh Kepala BPS. Ini juga repot Pak Gub. Ini karena ini menjadi bisa repot. Dan diawasi oleh OJK. Jadi ini semuanya paripurna betul ini. Ya mungkin juga mereka ingin menyambut dari rencana Pak Gubernur mengenai PDHM ini. Ini pertama kali dalam sejarah. Ini PDHM
diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk go public. Pak Gub, secara singkat aja, bukan hanya PDAM aja. Bagaimana pembangunan ini berkelanjutan, sedangkan anggaran dipotong dan Pak Gubernur juga merasakan dipotongnya anggaran ini. Tapi tetap kok bisa berjalan terus semuanya. Dan barangkali lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Dari mana ini caranya, Pak Gub? Baik, Pak Enggar, pertama saya terima kasih mendapatkan kehormatan ini, sekaligus dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik, Ketua Komisi 11, Pak Misbakun, dan tentunya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Pak Hasan Fauzi. Saya menjawabnya singkat aja. Jakarta ini, semua orang kaya ada di Jakarta. Tetapi problem utama di Jakarta ini adalah Gini rasio, perbedaan kaya miskin, yang selalu bertahan di 0,422 lah average-nya. Itulah yang menjadi PR, kemudian apa yang harus dilakukan. Maka begitu dilantik saya melakukan hal kecil yang tidak pernah dibayangkan sebenarnya oleh para pemimpin sebelumnya. Saya hanya mengatakan saya akan melanjutkan hal-hal baik dari gubernur-gubernur sebelumnya dan saya akan membuat kemudian menjadi berbeda. Kebetulan ada Ibu Kepala Badan Pusat Statistik. Pada waktu itu ketika saya dilantik Jakarta RW kumuhnya 445 RW kumuh, Ibu sebagai saksi. Maka saya melakukan pembenahan di bawah yang tidak dilihat orang. PKK, Jumantik, Dasawisma kita gerakkan untuk membersihkan RW-RW kumuh yang ada. Kemarin survei terakhir dari 445 RW kumuh menjadi 221 RW kumuh. Ini saksinya Ibu, karena kan beliau yang mensurvei itu. Nah, cara inilah Pak Enggar, bagaimana kami bekerja. Termasuk ketika kami dipotong 15 hampir 16 triliun. Saya bilang ke Balai Kota, nggak boleh ada yang mengeluh, nggak boleh ada yang komplain di luar. Semua saya yang orkestrasi. Maka untuk itu ada 3 yang tidak boleh berubah. 1, untuk keluarga tidak mampu, karena problem utama di Jakarta adalah ini. Maka yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bahkan KJMU dulu hanya untuk S1. Di era saya boleh untuk S2 dan S3. Bahkan kemarin saya sudah mencanangkan untuk LPDP Jakarta. Jumlahnya kurang lebih untuk 50 sampai 75 siswa yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan LPDP pusat. Maka dengan demikian spektrum untuk bekerja sama itu menjadi kata kunci. Menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Ketika kemudian dipotong 15 triliun, saya bilang yang tidak boleh berubah 1, pendidikan, nggak boleh dipotong sesen pun. Maka KJP Kartu Jakarta Pintar dibagikan kepada 707.520.000 siswa. Nggak boleh dikurangi. KJMU kepada 15.920.000 siswa. Kemudian pemutihan ijazah tetap kita lakukan. Karena yang bagi yang keluarga tidak mampu, inilah yang menjadi pelapis utama. Sementara bagi keluarga yang mampu, Jakarta kayak apapun mereka akan tetap bisa menyesuaikan kondisi yang ada dan bahkan mereka tetap bisa berkembang walaupun dalam kondisi misalnya tekanan geopolitik yang terjadi pada saat ini. Dan itu terbukti apa yang saya sampaikan. Jakarta sekarang ini masih tumbuh 5,59%. Jakarta kontribusi kepada GDP 16,67%. Naik kurang lebih 5% dari awal ketika saya menjabat sebagai gubernur, 0,5%. Kenapa bisa naik? Karena itu tadi. Kalau di daerah lain ada misalnya menaikkan pajak, kami ketika orang banyak mencari pajak, malah kami memberikan insentif pajak. Contohnya ketika Lebaran, Tahun Baru, dan bahkan kemarin ketika Jakarta ulang tahun, saya membebaskan selama 3 hari transportasi. Apa yang terjadi? Semua tempat yang kita ringankan atau kita gratiskan, semuanya memecahkan rekor. Ragunan kemarin memecahkan rekor pada hari Minggu tanggal 28, pengunjungnya 135.500. Belum pernah terjadi. Selama ini hanya sekitar 110. Kemudian di Ancol, itu juga memecahkan rekor. Yang saya bahagia Pak Enggar, orang datang ke Jakarta memecahkan rekor itu mana? Ke museum.
yang selama ini tidak pernah didatangin. Masing-masing museum ada yang 30.000 orang datang. Museum bisa didatangi 30.000 dalam satu hari kan luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa Jakarta kalau dikelola dengan baik, semua yang belum terkoneksi kita hubungkan, yang jauh kita dekatkan, persoalan-persoalan yang dulu tidak selesai kita selesaikan. Contohnya lah, seperti Rasuna Said, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Orang mengatakan setiap duta besar ketemu sama saya, terima kasih Rasuna Said sudah selesai. Karena di sana hampir semuanya adalah kantor-kantor duta besar. Termasuk kemudian JIS dengan Ancol, sudah sekarang ini kita hubungkan. Bahkan di bawah JIS sudah ada KRL, sehingga kalau ada pertandingan, ada konser dan sebagainya, orang tidak perlu lagi parkir mobilnya di JIS, parkir mobilnya di Ancol. Karena di Ancol itu mau parkir mobil 10.000 pun bisa. Sehingga dengan demikian hanya perlu jalan kaki kurang lebih 300 meter sudah sampai dengan di JIS. Nah, cara-cara inilah saya ingin menyelesaikan Jakarta, tetapi tentunya kalau ditanya apa sih yang saya inginkan, orang merasa menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih merasa memiliki. Itulah yang menjadi bagian utama. Maka untuk tahun depan pun saya udah berpikir apa yang akan saya berikan untuk 5 abad Jakarta. Sederhana aja. 5 hari berturut-turut pas tanggal Jakarta ulang tahun, semua hal yang berkaitan dengan transportasi di Jakarta kita gratiskan. Termasuk kemudian Ragunan, Monas, Ancol, museum-museum yang ada, gor-gor yang ada, kita gratiskan. Dan itulah yang membuat orang makin banyak datang di Jakarta. Sekarang ini kalau saya ketemu sama pengusaha hotel, perbelanjaan, pasti terima kasih. Karena apa? Penuh semua. Bahkan yang namanya Jakarta International Marathon pun, yang dulu tidak pernah, karena Pak Misbakun ini kan pelari, yang dulu tidak pernah seperti ini, karena kita rapikan, kita tutup, dan kemudian kita berikan kesempatan hotel juga untuk menikmati. Semua kemarin Jakarta International Marathon multiplier efeknya lebih dari 255 miliar rupiah. Lebih dari. Sehingga dengan demikian inilah cara-cara yang kami lakukan untuk membuat Jakarta menjadi semakin menarik. Tetapi Pak Enggar, dengan dipotong 15 tentunya ada tekanan kepada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan 3,5 triliun rupiah dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum. Agak kaget-kaget obligasi daerah Pak Hasan yang barangkali belum pernah ada dan belum pernah terfikir bahwa itu bisa laku. PDAM tadi saya sebut, PDAM siapa yang mikir? Tapi di DKI ini perusahaan yang untungnya berapa Pak Gubernur untungnya? Di atas 1 triliun. Di atas PDAM. 1 triliun. Jadi para investor jangan lupa ditunggu ini PDAM begitu melantai di bursa, silahkan berebut dan itu pasti dijamin. Ini kita jadi promosi dulu Pak Gubernur. Pokoknya kalau di Jakarta saya sudah sampaikan BUMD-nya, beberapa BUMD nggak boleh sama sekali disentuh oleh siapapun dan itu harus profesional. Termasuk rekrutmen, bahkan kalau Pak Misbakun tanya sama saya, komisaris utama Bank Jakarta siapa? Saya mohon maaf, saya nggak kenal. Demi Allah saya nggak kenal. Karena bagi saya nggak penting, yang penting dia kerja baik, kerja profesional, memberikan kontribusi bagi perusahaan, itulah yang saya lakukan. Termasuk di beberapa BUMD saya tentunya kalau yang besar-besar di urutnya saya kenal lah. Tapi inilah yang kami lakukan untuk membangun Jakarta supaya Jakarta menjadi betul-betul terkelola secara profesional. Dan satu hal lagi yang menarik adalah semula kita mau mengundang Pak Gubernur ini Investor Daily Roundtable di Blok M. Kenapa Blok M? Ini menjadi sesuatu yang fenomenal, nggak pernah berpikir. Itu sudah masa lalu Blok M. Tetapi Pak Gubernur melepaskan diri, tidak ada ego kedaerahan. Orang Bekasi, orang Depok, orang Tangerang berwisata ke Blok M. Sehingga itu menjadi tujuan wisata yang UMKM berterima kasih sekali dan kehidupan ekonomi berputar di situ. Ini sesuatu yang nampaknya sederhana tetapi melawan ego karena tipikal sekali beliau ini adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan daerah, maka ego-ego pribadi dan sebagainya itu tidak ada. Dan itu luar biasa
Ya, yang pasti, tapi ada risikonya Pak Gubernur. Kami yang bolak-balik ke Blok M ya agak macet sedikit Pak Gub. Tapi ya itu resiko, tapi kita juga melihatnya ini bagus juga. Transportasinya, Transjakartanya murah. Sehingga mereka itu sangat terjangkau. Pak Gub tolong jelasin dulu dong, di Bundaran HI mau jadiin apa Pak Gub? Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Enggar, saya memang dalam bekerja sebenarnya tidak terlalu banyak bicara ya, tapi karena ini diundang untuk bicara makanya saya bicara. Jadi di Bundaran HI itu sekarang sudah kita hubungkan antara Pullman dengan Grand Hyatt dengan Kempinski dengan Mandarin di bawah. Ini sudah terhubungkan Pak Misbakun, nanti langsung masuk ke MRT. Dan juga nanti dari Bundaran HI kita akan persiapkan untuk sampai dengan Duku Atas. Di Duku Atas nanti ada yang namanya pedestrian deck, yaitu 6 moda dihubungkan. LRT Jakarta dan LRT pemerintah pusat, kemudian MRT Transjakarta, KRL, kereta bandara. Itu akan dihubungkan di Duku Atas. Dan gimana cara membangunnya? Seperti berulang kali saya sampaikan, untuk membangun itu tidak menggunakan APBD. Kami menggunakan apa yang disebut dengan strategic partner, yang paling penting adalah membangun trust, membangun kepercayaan. Tanpa Bapak-Bapak ketahui sekarang ini di Semanggi sudah mulai kita bangun juga. Nanti wajah Semanggi akan berbeda sekali. Dan untuk itu sampai dengan akhir tahun akan selesai 2 sisi, tahun berikutnya sampai dengan tanggal 22 Juni akan selesai 2 sisi. Wajah Semanggi pasti akan berubah. Nah itulah yang kami lakukan. Di Semanggi kami pakai yang kerjasama pakai naming right. Sementara di Bundaran Donat atau yang disebut dengan pedestrian deck di Duku Atas, karena biayanya lumayan besar, kami juga bekerja sama dengan swasta. Swastanya apa? Terus terang sekarang sudah mau ada 2 yang bersedia, karena tempatnya sangat strategis, sehingga kalau menjadi naming right itu akan luar biasa. Tanpa Bapak Ibu sadari, sekarang ini semua halte pun ada naming right-nya. Enggak ada halte yang tidak saya jual, semuanya dijual. Selama itu mendatangkan cuan, silakan. Enggak ada. Bahkan taman pun, kalau di depan rumah taman Pak Misbakun, Pak ada taman. Taman itu mau dinamakan Misbakun, boleh selama Bapak renovasi. Selama Bapak punya kontribusi untuk itu. Dan itu saya persilakan. Sehingga dengan demikian sekarang ini banyak taman-taman di mana-mana yang kemudian diusulkan namanya, karena malu-malu nama yang bersangkutan disingkat lah, misalnya Enggar Lukito menjadi EL Taman, enggak apa-apa. Inilah adalah bagian bagaimana kita membuat partisipasi publik, merasa memiliki taman, merawat taman itu, tapi keluar uang juga untuk taman itu. Jadi dengan cara-cara itulah kami membangun, termasuk tanpa Bapak-Bapak sadari sepanjang Sudirman Tamrin, kalau dulu yang namanya kafe-kafe kan nggak boleh. Kalau saya nggak apa-apa, bangun kafe, yang penting bagus, bayar pajak. Maka kalau dilihat Atmajaya dan sebagainya, sekarang kan rapi itu. Termasuk mau ramen pun boleh, yang penting bayar pajak. Nah itulah kalau mau jadi kota global, kota maju, dengan demikian menjadi transparan, terbuka, dan saya menyampaikan kepada teman-teman di Balai Kota. Dulu yang namanya KLB, koefisien luas bangunan, kalau orang mau bangun gedung tinggi, itu kan jadi momok, tawar-menawar. Saya mengatakan sekarang harus selesai dalam waktu 2 minggu, transparan terbuka. Berapa nilainya, angkanya, semua orang tahu. Sehingga nggak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Dan saya sendiri sebagai gubernur yang mempunyai kekuasaan untuk menandatangani, saya bilang terbuka. Apa yang terjadi Pak Enggar? Orang juga lebih happy datang ke Balai Kota untuk membangun gedung dan sebagainya. Bahkan ada yang belum dibangun pun KLB-nya udah diurus. Itulah yang kami gunakan, termasuk Taman Bendera Pusaka yang kurang lebih biayanya hampir 100 miliar. Itu sepenuhnya dibangun oleh KLB. Maka dengan cara-cara itulah kami membangun Jakarta, dan mudah-mudahan kepercayaan ini bisa kita bangun kembali dari private sector yang mereka ingin berpartisipasi membangun Jakarta ini. Memotong monorail yang ada di Rasuna Said, nggak ada yang berani. Sudah 22 tahun. Kenapa ya? Dulu kok nggak bisa, sekarang bisa. Kata kuncinya adalah selama yang namanya pemimpinnya tidak punya vested interest pribadi, itu bisa dijalankan.
Tetapi kalau sudah punya keinginan pribadi, pasti juga kesandung-sandung. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Roslan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, sekaligus Kepala BPI dan Antara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada Investor Daily. Mengusung tema Shaping the Next Era of Indonesia Capital Market, seperempat abad perjalanan Investor Daily telah membuktikan konsistensinya menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi pelaku pasar modal dan dunia usaha. Semoga Investor Daily terus bertransformasi dan semakin memperkuat perannya dalam membangun pasar modal Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Itulah yang kami gunakan, termasuk Taman Bendera Pusaka yang kurang lebih biayanya hampir 100 miliar. Itu sepenuhnya dibangun oleh KLB. Maka dengan cara-cara itulah kami membangun Jakarta, dan mudah-mudahan kepercayaan ini bisa kita bangun kembali dari private sector yang mereka ingin berpartisipasi membangun Jakarta ini. Pak, jadi sumber pendanaan nanti di APBD itu ada sumber pendanaan yang datang dari pajak sebagainya dan juga kontribusi swasta. Jadi sangat terpisah Pak Enggar. Yang semua yang berkaitan dengan APBD transparan, terbuka, diketok lewat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan yang non APBD dikelola secara langsung, dan saya bilang sama teman-teman di balai kota, nggak boleh disentuh. Yang terjadi adalah bangunannya selesai, mereka yang menunjuk kontraktor dan sebagainya, yang penting kita appraisal bareng-bareng, angkanya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga lebih transparan. Kemudian dihibahkan kepada DKI. Kemudian dihibahkan kepada DKI, dan selanjutnya kami yang ngelola. Jadi Pak Samad itu bisa disampaikan juga ke teman-teman dari fraksinya yang untuk bagaimana membangun daerah itu. Pak, ada proteksi pengambilan keputusan ini dari aspek hukum atau tidak? Karena kekhawatiran dari semua kepala daerah, semua pemimpin, BUMN, BUMD,
adalah risiko di kemudian harinya. Bapak bongkar itu tiang-tiang yang tidak karuan itu, yang merusak wajah Jakarta, Bapak bongkar dan itu memang indah. Tetapi indah sekarang yang bagaimana ke depannya Pak? Pak Enggar, dengan pengalaman panjang saya, apalagi lama di istana, saya tahu banget persoalan hukum. Sehingga saya selalu dalam mengambil keputusan meminta pendampingan. Termasuk untuk misalnya contoh untuk memotong monorel, saya mendapatkan pendampingan secara langsung dari kejaksaan. Sehingga dengan demikian sebelum diputuskan bahwa tidak ada permasalahan, tentunya kami tidak bakal berani untuk mengambil keputusan. Termasuk ketika menyelesaikan sumber waras, kebetulan sumber waras itu ada KPK-nya, ada BPK-nya, sehingga dengan demikian mereka lah yang sampai kemudian mengeluarkan surat bahwa persoalan itu sudah terselesaikan. Nah, dengan cara-cara itu kami menyelesaikan persoalan lapangannya. Walaupun Pak Enggar, untuk begini kan memang perlu pemahaman, pengetahuan, pengalaman kita lah, jam tayang kita lah. Sehingga kalau enggak itu, memang semua orang juga enggak berani. Memotong monorel yang ada di Rasuna Said, enggak ada yang berani. Sudah 22 tahun. Maka ketika sudah rapi, sekarang semua orang pasti akan ngomong, kenapa ya dulu kok enggak bisa, sekarang bisa. Nah, kata kuncinya adalah selama yang namanya pemimpinnya tidak punya vested interest pribadi, itu bisa dijalankan. Tetapi kalau sudah punya keinginan pribadi, pasti juga kesandung-sandung. Jadi itulah kata kunci yang utama Pak Enggar. Ada lagi Pak tambahan Pak, Bapak punya jaringan tapi tidak pernah bikin orang sakit hati. Itu Bapak selalu baik kepada yang lain. Dan itu barangkali salah satu kunci. Pak, jadi nantinya pada saat penambahan aset, itu masuk di dalam asetnya Pemda DKI, sumber hibah dari pihak lain ya Pak ya? Akan menjadi asetnya Pemda DKI. Ya. Karena begitu dihibahkan, misalnya untuk taman sebagai contoh, maka akan menjadi aset pertamanan hutan kota DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian langsung dicatatkan. Termasuk kemudian di Taman Bendera Pusaka itu juga ada aset yang sumber daya air, karena memang untuk membuat Pak Enggar airnya di sana itu terus terang bau. Ya. Itu adalah tempat untuk penampungan air. Saya pengen airnya kelihatan kayak di Korea yang bersih begitulah. Nah untuk itu kan di treatment dan sekarang sedang dalam proses itu. Sebulan 2 bulan lagi kalau bapak-bapak ibu sekalian datang ke sana, airnya putih, bersih. Karena apa? Air kotornya sudah masuk ke dalam, kemudian keluar. Tapi air bersih yang nampak di permukaan, itulah yang air diatur. Sehingga dengan demikian itu yang menjadi aset sumber daya air. Jadi ada asetnya sumber daya air, ada asetnya dinas pertamanan. Pak, orang kan ingin juga lihat hasil, dengar hasil Pak. Bapak tadi sampaikan kasus sumber waras sudah selesai. Kemudian kapan mulainya dan kapan akhirnya Pak? Saya berharap sumber waras ini mudah-mudahan Agustus sudah mulai groundbreaking. Karena sekarang anggarannya sudah kita alokasikan, akan menjadi rumah sakit internasional yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. DKI Jakarta itu sekarang punya 31 rumah sakit. Tetapi dari 31 rumah sakit tidak ada satupun yang rumah sakit internasional. Karena di sumber waras itu tempatnya strategis, 3, sekian hektar, semua orang pasti kalau lihat itu ngiler. Saya bilang ini harus menjadi rumah sakit internasional, dikelola secara internasional, kita melakukan kerjasama dengan rumah sakit internasional. Dan itu harapan saya menjadi rumah sakit yang membanggakan bagi warga Jakarta. Dan mengurangi penghamburan devisa ke luar negeri ya Pak? Ke luar negeri, ke Singapura atau ke Malaysia. Tadi salah satu sumber pendanaan ke depan adalah dari obligasi dan tentu dari boleh kan kalau hasil dari IPO itu kemudian sebagiannya karena pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah. Itu akan menjadi salah sumber. Itu ide yang luar biasa yang out of the box yang tidak pernah ada di pikiran dari semua kepala daerah dengan segala ininya. Kapan Pak obligasinya dan? Yang pertama Pak Enggar, sebenarnya awalnya saya pengen ada yang namanya Jakarta Collaboration Fund. Dan itu kami sudah kirim surat secara resmi kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk diizinkan
bahwa Jakarta ini mempunyai apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund. Ini sebenarnya sama dengan INA lah, yaitu Indonesia Investment Authority, atau apa yang disebut dengan Sovereign Wealth Fund. Kami ingin punya itu, tetapi kan di kita itu untuk aturan-aturan yang seperti itu tidak mudah, tidak gampang. Akhirnya kami menemukan ruang untuk menerbitkan obligasi daerah. Menerbitkan obligasi daerah ini lebih mudah, kita bekerja sama dengan SMI dan juga kemudian dengan Kementerian Keuangan. Tahun ini Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah 3,5 triliun, sudah dalam proses itu. Ini adalah exercise di awal kami, karena saya meyakini bagi Jakarta 3,5 triliun itu bukan angka yang sulit untuk kalau ada permasalahan ditutupi lah begitu. Nah, untuk apa 3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan, yang kedua untuk salah satunya modal awal membangun rumah sakit sumber waras. Nanti namanya rumah sakit apa pada waktunya kami umumkan. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta. Jadi betul-betul untuk tujuan yang paling mendasar, paling elementer di Jakarta. Bukan untuk hal yang bersifat bisnis dan sebagainya. Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD. Supaya itu lebih, walaupun sekarang ini relatif BUMD Jakarta banyak yang sudah mulai sehat. Seperti contohnya Pamjaya, dulu orang nggak nyangka Pamjaya hari ini konektivitas bisa memenuhi 82% air bersih Jakarta, untungnya di atas 1 triliun, kan nggak kebayang orang banyak, bisa terbukti. Karena apa? Profesionalisme. Kami berikan kewenangan, keleluasan sepenuhnya untuk mengelola Pamjaya dan kami proteksi untuk itu. Dan ternyata bisa. Bank DKI Pak? Bank DKI juga tahun ini pasti lebih positif daripada tahun yang lalu. Udah pasti. Karena apa? Semua direksi dipilih secara profesional. Bahkan baru kali ini yang namanya komisaris pun profesional. Dan saya memberikan harapan tinggi kepada Bank DKI untuk untungnya saya yakin pasti bisa 3 kali dari tahun yang lalu. Pasti bisa. Kalau enggak kebangetan Bank DKI. Pak, salah satu pertanyaannya tentu dari para investor dan ini mengenai obligasi adalah kemampuan dari APBD untuk bisa bayar bunga dan ini Pak. Oh kalau DKI sih pasti terbayar. Pasti ya Pak. Iya. Jadi Pak akan dialokasikan dulu. Pasti. Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah Pak Enggar. Jakarta juga memiliki agenda besar pengendalian banjir hingga waste to energy Pak ya. Nah ini apakah juga akan dari sumber itu untuk membiayai itu atau enggak Pak? Jadi untuk waste to energy nggak boleh pakai dana ini. Waste to energy di Jakarta sekarang ini yang sudah ada persetujuan dengan pemerintah pusat ada 3. 1 di Sunter, 1 di Tanjungan, dan 1 di Bantar Gebang. Masing-masing ini dialokasikan kurang lebih sampahnya 2.500 per hari. Jadi kalau 3 kurang lebih 7.500. Neraca sampah di Jakarta itu 9.000. Kemudian Jakarta ada 2 RTF, 1 di Rorotan kurang lebih 1.000, 1 di Bantar Gebang kurang lebih sama juga 1.000. Sehingga dengan demikian neraca sampah di Jakarta di tahun 2028, kalau kemudian operasi pembangkit listrik tenaga sampah ini sudah jalan, maka sampah betul-betul tertangani dengan sendirinya. Problemnya adalah saya malah khawatir suatu hari Jakarta malah kekurangan sampah. Untungnya di Bantar Gebang itu ada stok kurang lebih 55 triliun. 55 juta ton maaf. Angkanya triliun melulu. 55 juta ton. Sehingga dengan demikian Jakarta untuk PLTS tidak boleh pembangunannya menggunakan dana dari APBD maupun dari obligasi. Karena apa? 20 sen yang kemudian kami betul-betul membuka bagi swasta, siapapun itu, transparan terbuka, dan pemerintah Jakarta betul-betul mensupport untuk itu, sehingga banyak peminat, kalau Jakarta banyak yang berminat, karena apa? Sampahnya tersedia dengan baik. Nah sehingga dengan demikian kembali Pak Enggar, untuk
Jakarta, PLTS, dan juga penanganan banjir. Saya sekarang ini melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu terhenti tidak dinormalisasi. Sungai Ciliwung, Sungai Krukut Lama, dan Sungai Cakung. 3 sungai inilah yang kami normalisasi. Dan pembebasan lahannya sudah, di Ciliwung bahkan silakan kalau mau dilihat sebenarnya sudah mulai digusur, mulai dikeruk. Tapi memang saya menyampaikan kepada teman-teman di balai kota, udahlah nanti kalau udah dikeruk, udah rapi, udah ini baru kita ke lapangan. Ngapain kalau kemudian orang lagi kerja kok kita malah ngambil-ngambil video, foto, ya udah biarin aja, orang kerja aja begitu. Itu cara saya bekerja. Tapi kami diizinkan untuk mengambil foto-foto kan Pak Gubernur? Oh boleh, Bapak mau itu, lihat boleh aja. Boleh Pak Rio, jadi boleh untuk ambil foto-foto itu. Boleh banget. Ya, karena itu menjadi banyak kota Pak dan banyak provinsi yang menjadi masalah. Yang orang termasuk beberapa, saya nggak sebutkan namanya, dari pemerintah pusat, mereka nggak nyangka bahwa Ciliwung pembebasan lahannya bisa selesai. Iya, Tanpa ya bahwa ada yang dipindahkan pastilah, nggak mungkin nggak. Tapi kan nggak menimbulkan drama yang luar biasa. Iya betul Pak. Saya sebagai orang yang sangat paham mengenai pembebasan tanah, saya pun nggak nyangka bahwa itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Sekarang udah selesai. Kata kuncinya sebenarnya sederhana Pak Enggar. Membangun kepercayaan, trust, dan kita turun tangan sendiri. Ya. Karena kalau nggak turun tangan sendiri, waduh middleman-nya banyak banget. Apalagi di Jakarta beginilah, udahlah. Ada roadmap-nya nggak Pak? Jakarta mau masuk jadi 50 besar kota global di 2030 dan 20 besar dunia pada 2045. Jakarta 1 tahun yang lalu itu ranking 74 dari 156 kota global dunia. Sekarang ini Jakarta ranking 71, dalam 10 bulan naik 3 tingkat. Dan saya benar-benar mendorong, mudah-mudahan di akhir jabatan saya dengan Bang Dul, Jakarta bisa ranking 50 dunia. Kenapa itu dilakukan? Kebetulan beberapa minggu yang lalu, kota-kota besar ibu kota dunia itu disurvei oleh lembaga yang sangat kredibel yang ada di Brussels. Dari 100 negara, Jakarta nomor 53. Yang saya senang itu Jakarta lebih baik dari Abu Dhabi sama Washington DC. Dan itu sudah jadi berita, di tempatnya Pak Enggar juga sudah jadi berita itu. Ini artinya apa? Artinya kalau dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh, dan kemudian konsisten, sebenarnya perbaikan itu bisa dilakukan. Dan kalau itu bisa dilakukan Pak Enggar, pasti dampaknya juga luar biasa. Termasuk yang dulu orang nggak pernah menyangka, sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama ekonomi. Ketika pertama kali saya dan Ibu Eli ini ketuanya, mengizinkan untuk diadakan yang namanya Christmas Carol kolosal di Sudirman Tamrin, 2.500 orang nyanyi lagu-lagu Natal. Semua orang pada waktu itu bilang, ini gubernurnya gila tuh. Sekarang orang menyambut tahun baru melakukan yang sama. Waisak melakukan yang sama. Bahkan Nyepi yang dulu yang namanya ogoh-ogoh sama penjor nggak pernah ada di Bundaran HI. Ada di Bundaran HI dan ternyata juga meriah dan semua orang happy terhadap itu. Terakhir kemarin Waisak. Dan terakhir kemarin ketika kami mengadakan haul ulama habaib Betawi di Monas yang hadir lebih dari 25.000. Para habaib yang dulu mengkritik pemerintahan sebelumnya, saya dicium-cium. Artinya apa? Selama ini untuk kebaikan bersama dan kemudian untuk kepentingan umat, semua orang juga happy. Dan itulah yang saya lakukan Pak Enggar, sehingga sekarang ini orang mau ada acara apa aja, mau di Monas, mau di mana aja, selama memenuhi kriteria yang kita tentukan, silahkan. Bahkan semua agama saya persilakan untuk mengadakan acara di Monas. Semua agama, bukan hanya yang agama besar saja, semua agama. Ini luar biasa Pak. Dan bagaimana Bapak bisa dapat dukungan penuh dari DPRD? Nggak ada soal kan Pak, nggak pernah muncul di berita. Ya karena sama-sama. Dan ini kan bukan
Sukses bukan karena gubernur, wakil gubernur, enggak lah. Enggak mungkin pemerintahan ini berjalan baik tanpa dukungan support sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Enggak mungkin. Jakarta sudah konkret membuka lowongan kerja 2.843 lowongan kerja. Begitu dibuka, satu hari yang mendaftar lebih dari 100.000. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Diam bisa menghancurkan rumah tangga. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, komunikasinya harus dengan cara yang baik, ma'rufa, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Jadi komunikasi pertama dalam Islam adalah mawaddah dan rahmah. Jalan dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Hanya di BTV dan Berita 1. Setelah langkah-langkah yang besar, masih ada yang kecil-kecil kan. Ada permintaan, tolong jangan dong hanya terkonsentrasi di Blok M aja. Tempat-tempat lain juga diberdayakan supaya tersebar mereka perkembangannya, karena dampaknya ini saya sempat meminta teman-teman untuk bertanya pada waktu kami survei untuk tempat investor Daily Roundtable bersama Pak Gubernur. Bagaimana? Mereka senang sekali. Dan itu pedagang kecil, Pak. Sampai yang tukang ngamen pun senang. Jadi apalagi yang enggak? Nah, cuman kemudian pertanyaannya adalah daerah mana lagi yang akan disentuh kalau boleh, Pak? Bagi saya Pak Enggar, semua daerah diperlakukan sama. Memang salah satu kelemahannya apa yang kami lakukan, karena tidak terlalu diekspos berlebihan, mungkin orang tidak tahu. Contohnya, ketika saya mencanangkan semua tempat-tempat di bawah flyover dibangun taman, tempat untuk bermain skateboard, sarana tinju, pasti orang nggak menduga bahwa itu bisa dilakukan, dan alhamdulillah sekarang kami lakukan. Di Jakarta Timur, dulu tempat orang berantem paling banyak, di situ malah sekarang menjadi sasana tinju yang paling elit di Jakarta Timur. Dan juga kemudian ada skateboardnya. Saya barusan, karena PDAM untungnya udah bener besar banget, saya bilang udah CSR kamu untuk Kampung Melayu, bangunin sarana tinju di bawah flyover. Kemudian juga skateboard.
Supaya apa? Orang energinya tersalurkan. Dan itulah yang kami lakukan. Bahkan sepanjang jalan tol di Jakarta Timur, saya izinkan untuk dimural. Saya izinkan untuk dibuat taman di bawahnya. Akhirnya nampaknya menjadi lebih hijau. Kalau bapak-bapak ibu perhatikan sekarang Jakarta hampir semua jalan-jalan yang berbeton, pasti di bawahnya taman. Kalau dulu nggak diizinkan, sekarang saya bilang semua saya izinkan untuk bahkan yang tidak terselesaikan begitu lama di Taman Puring. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Dan saya akan izinkan untuk menjadi taman bermain difabel. Jadi untuk difabel. Di Taman Puring kita akan bangun segera taman untuk difabel. Nah itulah yang kami lakukan untuk Jakarta. Jadi intinya bukan membangun sesuatu yang bersifat mercusuar yang terlalu tinggi berlebihan, tetapi yang bermanfaat bagi publik. Itu yang saya inginkan. Begitu banyak inovasi yang out of the box, Pak, yang begitu ide-ide kreatif yang berjalan seperti ini, dan di tengah situasi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian akibat dari dampak globalisasi. Pak, ada beberapa risiko yang bisa terjadi di dalam perkembangan ekonomi yang nampaknya juga tidak mudah diatasi. Demikian juga dengan sosial politik yang ada. Apa langkah antisipatif yang bisa dilakukan oleh Bapak sebagai Gubernur? Jakarta sudah konkret membuka lowongan kerja 2.843 lowongan kerja yang syaratnya hanya orang mau kerja dan KTP Jakarta. Enggak perlu SD, SMP, SMA, enggak perlu. Tetapi mohon maaf bukan apa-apa. Begitu dibuka lowongan ini, satu hari yang mendaftar lebih dari 100.000. Itulah yang membuat saya berhari-hari terpukul. Memang ya kita sudah mensosialisasikan, tetapi saya tidak menyangka bahwa begitu lowongan dibuka dalam satu hari itu, yang mendaftar lebih dari 100.000. Padahal kita hanya membuka alokasi 2.843 kerja, di atas UMP, ya sama dengan UMP di Jakarta, syaratnya hanya KTP Jakarta aja. Maka dengan demikian saya lagi memikirkan dengan jajaran Balai Kota untuk membuka ruang ini, apakah masih ada yang bisa kita lakukan. Karena saya meyakini apapun dengan memberikan ruang orang untuk bekerja ini akan membuka kesempatan orang bekerja, tetapi juga menurunkan tingkat keresahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Tapi saya terus terang agak surprise untuk ini. Pak, apakah ada pemikiran untuk, katakanlah kalau dari pemerintah pusat magang, itu magang tapi sharing dengan swasta, Pak? Yang jelas Jakarta, saya selalu mensupport apapun kebijakan pemerintah pusat. Apapun itu, saya bilang sama teman-teman sekalian di Balai Kota, karena saya lama sekali hampir 25 tahun di pemerintah pusat. Sehingga tahu bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu pasti baik, hanya memang kita harus tahu di mana kita masuknya. Sehingga contohlah, hal yang berkaitan dengan perumahan, tingkat hunian, kemudian juga magang dan sebagainya. Jakarta siap untuk bekerja sama untuk itu. Tapi apakah dimungkinkan untuk magang khusus seperti tadi kalau itu dibuka lowongan kerja, tapi ini program yang magang tetapi sharing dengan swasta? Bahkan Pak Enggar bukan hanya magang. Tahun ini pemerintah DKI Jakarta sudah mengirim tenaga terampil lulusan SMK ke luar negeri, ke Jerman, ke Kuala Lumpur, ke Jepang, kurang lebih 800 dan itu buat saya yang surprise sebenarnya adalah tenaga kerja kita itu handal dalam level itu untuk kerja. Tetapi kelemahannya dulu tidak dilatih bahasa. Nah sekarang yang melalui pemerintah DKI Jakarta, sebelum berangkat kita latih bahasa dulu. Apakah bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa, ya kalau Kuala Lumpur nggak perlu dilatih lah. Dan itulah yang memberikan manfaat yang kemudian pemerintah setempat mereka merasa apa yang kita kirimkan ini cukup baik. Dan itu mereka minta untuk dilanjutkan. Tapi kan nggak cukup hanya sekitar 800 orang, padahal kebutuhannya kan tinggi sekali. Pak, silakan. Terima kasih Pak Gub. Izin mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan. Dari
Nama saya Rio di Rugby Universe. Mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Gub, tapi ada yang masih tergelitik untuk pengen tahu bagaimana tentang beberapa tempat yang sempat punya masa-masa kejayaan di Jakarta seperti Pasar Baru atau misalkan Kota Tua. Apa treatment yang apakah akan disentuh juga oleh Pak Gub mengenai itu? Terus kemudian kita tahu ya mungkin Tanah Abang juga itu bagaimana rencana roadmap kota Jakarta. Kita juga melihat bagaimana negara-negara tetangga, kota-kota tetangga yang bisa terbuka terhadap generasi muda, terhadap musik festival dan segala macam. Kita lihat bagaimana YouTube bisa 6 hari di Singapura. Bagaimana Jakarta merespon itu sebagai satu traffic generator terhadap wisatawan dan juga investasi gitu, transaksi. Dan yang berikutnya mengelola apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gub ini kan sangat kompleks dan sebenarnya Jakarta ini adalah melting pot dari Jawa Barat dan juga Banten. Bagaimana Pak Gub mengelola komunikasi itu, apakah dibangun, apakah ada kendala atau segala macam supaya bisa juga jadi pembelajaran kepada kota-kota lain di Indonesia. Mungkin juga satu lagi di bawah itu kan selain Plaza Indonesia dengan Grand Indonesia, apakah juga akan disambung juga dengan Plaza Senayan dengan Senayan City gitu ya? Apakah akan ada rencana-rencana itu juga? Mungkin demikian Pak Gub, terima kasih. Rupanya Pak Rio udah nguping itu yang. Jadi untuk Senayan City sama Plaza Senayan itu udah saya wajibkan untuk dihubungkan di bawah. Egonya memang dari dulu saya bilang kalau nggak mau disambungkan ya udah pajaknya kita naikkan karena mengganggu lalu lintas. Itulah cara kerja. Jadi kita nggak usah marah-marah, pajaknya dinaikkan aja pasti mereka akan bersedia untuk bernegosiasi. Karena itu saling menguntungkan mereka berdua, menguntungkan Plaza Senayan, menguntungkan Senayan City. Tetapi karena egonya nggak pernah ketemu, itu yang sekarang sedang kami kerjakan. Nah, saya pengen yang pertama begini. Apa yang akan kami lakukan kalau kemudian MRT dari selatan itu sampai dengan Kota Tua? Maka banyak TOD-TOD yang akan berkembang. Salah satunya adalah Pasar Baru. Bahkan saya membayangkan Pasar Baru itu akan menjadi seperti Myeongdong. Nanti sepanjang jalan kita buka untuk resto, kita permudah akses ke sana, dan kalau sekarang belum bisa, karena apa? Aksesnya nggak ada. Jadi yang namanya Blok M itu bisa berkembang karena aksesnya gampang. Termasuk nanti Pasar Baru, kalau sudah gampang dari mana saja, saya yakin Pasar Baru pasti akan berkembang. Maka Pasar Baru, Glodok Pecinan, Kota Tua, itu adalah 3 tempat yang akan menjadi milestone baru Jakarta di masa depan. Hanya memang ada yang membedakan. Kota Tua nanti akan menjadi benar-benar yang middle up. Karena memang tempatnya adalah heritage. Sedangkan di Pasar Baru middle, mungkin middle low. Di Blok M tetap seperti sekarang. Dan kemudian ada satu tempat yang kami sedang rencanakan, tapi ini saya nggak umumkan tempatnya, akan kami buka 24 jam, tempat yang untuk orang bisa makan setelah jam 5 sampai dengan besok paginya. Tempatnya di tengah kota Jakarta, gampang kemana-mana, parkirnya gampang. Sekarang ini sedang ditata dan mudah-mudahan persoalan parkirnya bisa diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan maka Jakarta akan banyak tempat-tempat yang menjadi kenikmatan bagi warga Jakarta. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaannya, apakah tempat-tempat lain ataukah juga sarana-sarana hiburan lain bisa kemudian dikembangkan di Jakarta? Saya sangat mendukung penuh gagasan ataupun arahan Bapak Presiden terhadap GBK. Saya membayangkan kalau GBK menjadi betul-betul center untuk sport tourism, siapa yang paling diuntungkan? Warga Jakarta. Karena pilihannya menjadi banyak sekali. Dan tentunya itu akan menjadi berkembang luar biasa. Sehingga dengan demikian saya berharap ini bisa segera direalisasikan.
Nah, bagaimana komunikasi kita dengan daerah-daerah penyangga ataupun suburban area? Saudara-saudara sekalian, ketika saya memutuskan untuk membebaskan transportasi dan juga kemudian masuk ke sarana-sarana wisata di Jakarta, awalnya saya hanya berpikir tentang Jakarta. Tetapi saya ini kan orang yang suka mendengar bagaimana suara-suara masyarakat. Akhirnya semuanya yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang, dari Cianjur mengharapkan jangan hanya orang Jakarta dong yang bisa naik transportasi gratis Rp1. Mereka minta untuk itu. Maka kenapa kemudian saya merubahnya dari KTP Jakarta menjadi KTP seluruh Indonesia. Dan untuk nanti 5 abad, 5 hari berturut-turut tanggalnya akan kami tentukan. Saya akan membebaskan KTP untuk seluruh Indonesia. Kenapa? Supaya itu libur sekolah, kalau libur sekolah datang ke Jakarta bisa menjadi hiburan. Apalagi kalau di Jakartanya transportasinya gratis. Sehingga siapa saja bisa menikmati Jakarta, yang paling penting tertib. Bahkan kemarin itu yang namanya Monas, saking banyaknya orang ngantri, saya baru tahu di Monas orang ngantri pengen naik ke atas. Jadi artinya publik, masyarakat, kalau diatur seperti itu mereka lebih bisa menikmati Jakarta dengan nyaman, apalagi nanti termasuk mobil bertingkat yang open, apa istilahnya? Open top tour itu kita akan tambahkan, kemudian kita beri juga hanya Rp1 bagi siapapun yang naik itu. Dan itulah kesempatan orang bisa melihat Jakarta dengan nyaman dan aman. Itu yang kami lakukan. Tanah Abang, Pak, Tanah Abang akan diapain? Jadi Tanah Abang ini, Pak Enggar, ini adalah ujung dari penyelesaian yang dulu-dulu. Pak Enggar ini nanyanya sambil tersenyum, jadi saya sebenarnya tahu maksudnya dia. Tapi intinya adalah saya pengen Tanah Abang itu menjadi tempat pusat grosir terbesar di Asia Tenggara dan hidup kembali. Dan nantinya bisa belanja di sana melalui 2 cara, langsung online. Sekarang ini kan ada perbedaan orang yang langsung dengan yang online, sehingga yang berantem orang yang sembunyi-sembunyi online dengan yang langsung. Nah, itulah yang harus diselesaikan di lapangan, Pak Enggar. Ini paripurna betul, semuanya disentuh dan semuanya diperhatikan, semuanya pun diketahui. Jadi kepada saudara yang bekerja dan beroperasi di Jakarta, para pengusaha, jangan ada dusta di antara kita kepada pemerintah daerah. Sebab beliau ini paham betul, ya tadi dengan latar belakang pengusaha, politisi, udah paripurna lah ini. Jadi asal jujur, benar, pasti diakomodir gitu ya Pak Gubernur ya? Oh iya pasti. Ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, barangkali waktu juga yang membatasi kita karena sebenarnya tadi agak nyuri-nyuri sedikit, saya udah ditegur-tegur tadi awalnya, Pak ini jam segini Pak Gubernur harus ada jadwal berikutnya. Ya tapi terlalu banyak hal yang membanggakan yang seharusnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat, bukan hanya Jakarta, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, dan diharapkan dengan segala hormat, tentu daerah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, tetapi menginspirasi teman-teman di daerah-daerah yang lain. Tidak mungkin sama, pasti berbeda karena karakternya berbeda. Tapi dengan demikian maka tidak hanya menggantungkan dari kondisi yang seperti ini, bukan menggantungkan, tapi pasrah saja, ya sudahlah begini, maka tidak ada solusi. Beliau pun mengalami persoalan dengan dipotongnya anggaran. Tapi ini macam nggak ada krisis Pak, macam tidak ada masalah. Anggaran dipotong 15-16 triliun jalan juga. Tapi kalau nggak dipotong ya lari gitu kan, makin cepat. Nanti semoga tahun 2027 jangan terlalu banyak dipotong gitu Pak ya. Karena nanti agak berat juga sih pembangunannya dan ya dampaknya akan negatif. Pak Gubernur, kita mohon atau kami semua mohon closing statement dari Pak Gubernur. Pak Enggar, terima kasih, sebuah kehormatan saya diundang. Dan sekali lagi bagi semua warga negara dari manapun, saya selalu mengatakan Jakarta terbuka bagi siapa saja. Bahkan ketika habis Idul Fitri, biasanya kota-kota kan Jakarta
melakukan penutupan. Saya bilang nggak boleh. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Itulah yang saya yakini dengan kompetisi, dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh orang mempunyai kesempatan untuk bisa membangun dirinya dan sekaligus juga membangun Jakarta. Terima kasih Pak Enggar. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur. Demikianlah Investor Daily Roundtable kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Dipersembahkan oleh hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam Investor Day 2026. Saya terima kasih karena acara tadi ikut membantu tugas saya tentunya, karena ikut mengkampanyekan soal pentingnya kita berkhidmat pada lingkungan begitu. Tidak hanya dari sisi yang normatif, tapi dari sisi bisnis, perbankan, dan segala sektor lah. Jadi itu menarik sekali dan mudah-mudahan itu juga bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa kita penting untuk menjaga lingkungan karena kita hanya punya satu bumi. Satu yang harus kita urus bersama, kira-kira begitu. Jadi saya mengapresiasi acara tadi. Tadi ada bicara soal sampah, bagaimana manajemen sampah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Intinya dalam beberapa bulan ke depan sudah akan tampak langkah-langkah manage sampah dengan baik, bahkan dalam 2 tahun harus sudah 100% tuntas lah begitu, itu soal sampah. Yang kedua tadi soal climate change, kita harus pastikan bahwa dalam manajemen perubahan iklim ini, kita pastikan masyarakat atau dari perdagangan karbon tadi, ya masyarakat yang bertempat di satu wilayah tertentu yang katakanlah anginnya dijual begitu ya, atau oksigennya dijual, ya itu mereka mendapatkan keuntungan manfaat yang nyata. Saya dan jajaran Balai Kota benar-benar berkeinginan membuat Jakarta itu betul-betul lebih colorful lah. Lebih banyak tempat yang bisa dinikmati secara nyaman, aman, dan tertib. Maka ada beberapa yang akan kami buka, tempatnya tentunya belum kami umumkan, pada saatnya akan diumumkan, tapi yang jelas adalah akan dibuka mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 5 pagi, kemudian tempatnya adalah di pusat kota. Untuk acara hari ini menurut saya luar biasa, itulah hebatnya Investor Daily, selalu memberikan ruang yang begitu luas bagi siapapun yang diundang untuk menyampaikan pikiran dan juga untuk menyampaikan pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang ada. Ini akan menjadi IP lagi yang secara periodik kita akan lakukan. Ini nanti juga akan menjadi satu kesatuan Road to Investor Daily Summit. Jadi ini semua kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan menjadi stepping stone untuk menuju ke Investor Daily Summit. Sehingga dengan demikian secara periodik kita akan lakukan dan sekaligus merayakan ulang tahun dari Investor Daily. Dipersembahkan oleh